Halo sahabat cerita malam, balik lagi bareng gua Andi di channel YouTube gua Cerita Malam Channel. Pada malam hari ini gua akan menceritakan eh, kisah gua sendiri atau pengalaman pribadi gua sendiri di saat umur gua masih 13 tahun. Nah, ceritanya ini gua kasih judul. Nah, awal mula cerita ini, dulu gue satu keluarga tinggal di daerah Jakarta Barat, tepatnya di belakang Kota Tua Jakarta. Nah, gue tinggal bareng nenek gue, bokap gue, dan gue. Nah, kebiasaan nenek gue ini selalu kalau mau Lebaran atau menjelang Idul Fitri itu selalu pulang kampung atau mudik. Ya nggak jauh sih ke daerah Cilengsi. Nah, nenek gue ini kalau mau mudik itu nggak mau mepet di hari H Lebaran, pasti 1 minggu sebelum Lebaran. Nah, dari Kota Tua biasanya kita naik ke atas 17. Kalau zaman dulu itu belum ada busway. Sekarang mungkin udah ada. Naik ke atas 17 dari stasiun kota, kita turun di terminal Kampung Rambutan. Biasanya dari di terminal Kampung Rambutan itu, gue dulu orangnya pemabuk. Kalau misalkan naik kendaraan umum, gue pasti mabuk. Pas udah di Kampung Rambutan itu, kita selalu istirahat dulu. Ada dulu warteg langganan di lantai 2 terminal Kampung Rambutan. Kita makan dulu di situ, kita santai dulu. Nah, dari Kampung Rambutan menuju ke kampung gua ini daerah Cilengsi harus naik minibus jurusan ke Jonggol. Nah, dari situ kita udah naik dari terminal Kampung Rambutan arah ke Jonggol, kita sudah naik dan turunnya itu di Taman Buah Mekarsari, tempat wisata Taman Buah Mekarsari yang ada di daerah Cilengsi. Nah, dari turun minibus itu kita harus naik ojek motor lagi menuju ke rumah Wa gua atau kakaknya nyokap. Biasanya gue manggil Wa, itu adalah rumah dari anak pertamanya nenek gua. Jadi kita kalau Lebaran tuh kumpulnya di sana semua, keluarga besar kumpulnya di sana semua. Singkat cerita, sudah sampai di rumah, ya biasalah istirahat, ngobrol, terus ya namanya gue dulu masih kecil, gue selalu main karena memang di Cilengsi itu ada teman gue juga, maksudnya teman nggak jarang ketemu lah, kalau ketemu ya cuma pulang kampung doang main. Dulu kan umur masih 13 tahun, masih sering main kemana-mana tapi nggak terlalu jauh lah. Zaman dulu kan nggak ada motor, jadi kita selalu jalan kaki. Nah, mainnya itu pasti ke Taman Buah Mekarsari. Nah, kalau zaman dulu tuh Taman Buah Mekarsari belum terlalu ketat. Jadi warga sekitar masih bisa masuk ke dalam buat ngambil rumput untuk pakan ternak, buat jalan-jalan di sana juga. Dulu juga masih ramai Taman Buah Mekarsari. Di dalamnya itu ada gedung tinggi, tengahnya ada air mancurnya gitu. Jadi kayak air terjun lah dari atas gedung, air turun ke bawah. Nah, singkat cerita, gua ini punya anak 4, jadi 3 cowok 1 cewek tuh. Tapi yang sering ngajak gua main itu anak yang kedua, namanya Aput. Nah, kejadiannya ini 3 hari sebelum Lebaran kalau nggak salah lagi itu. Habis sholat terawih, Aput ini ngajak gua, di main yuk kemana lo bilang gitu kan, ke tempat tongkrongan gue lah gitu. Ya enggak, soalnya udah malam. Enggak, kata dia, cuma sebentar doang kok, kita ngopi-ngopi, kata dia gitu kan. Temenin gue ngopi lah, dia bilang gitu. Oh ya udah, naiklah gue motor. Dulu zamannya motor masih Honda Win kalau nggak salah ya, yang ada kopinya dulu tuh. Wah, dulu bawa itu udah keren banget tuh. Wah, Honda Win naik motor ke daerah nggak jauh lah dari rumah gitu, tapi agak ke pinggir jalan karena dulu rumah gua kan masih di dalam kampung. Kalau buat ke jalan raya itu agak jauh gitu. Ngopi lah di situ sama teman-teman Aput ini, ngopi ngobrol udah selesai. Ternyata gua lihat jam itu udah jam setengah 10 malam. Nah, setengah 10 malam gue bilang, Aput, udah jam setengah 10 malam nih, ntar Andi dicariin sama mama.
oh yaudah pulang. Nah, pulang. Nah pulangnya itu kita tuh harus ngelewatin pinggir sawah. Harus ngelewatin pinggir sawah itu awalnya sih nggak masalah ya, nggak serem. Nah di saat di tengah-tengah sawah itu, bukan di tengah sawah ya, di pinggir sawah tapi udah ke tengah, udah ke tengah lah. Apa jalanannya itu ada pintu gerbang kecil cuma buat satu motor, jadi itu pintunya masih aktif ya, masih bisa dibuka, bisa ditutup. Nah sebelum pintu itu apa namanya, motor gua yang gua bawain mogok tuh sebelum pintu itu. Gua di engkol nggak bisa ya kan. Kita pikir apa namanya bensinnya habis, ternyata dilihat bensinnya masih banyak. Kan gue dulu badannya kecil, jadi gue tetap nangkring di motor gitu, cuma amput yang nyala-nyalain motor gitu. Nah gue turun tuh dari motor, gue capek kan duduk mulu, gue turun ambil depetin lah di motor. Kata Aput, waduh gak jalan-jalan nih, gimana nih kok bensinnya banyak tapi nggak nyala gitu kan. Nah secara nggak sengaja gue itu ngelihat ke pintu tersebut, pintu yang kecil itu yang besi. Gue itu apaan putih, cuman gue nggak bilang nih sama Aput belum sadar tuh. Gue ya apaan itu ya, kok ada dua gitu kan kiri kanan. Tapi kata gue mungkin karung kali ditaruh sama orang-orang sini. Akhirnya gue diem aja tuh, gue diem. Aku tetap nggak bisa nyalain motor. Akhirnya aku tuh melihat apaan tuh putih-putih ya, dia lu ngeliat nggak? Iya itu dari tadi di situ, cuman kayaknya sih karung doang gitu kan, nggak berpikiran yang jelek-jelek. Sama Aput diliatin lagi, disamperin tuh sama Aput tuh, motor ditinggal, gua sama motor ditinggal, samperin. Akhirnya dia balik lagi dengan jalan yang agak kencang, cuman bilang, Dil, lu jangan naik di motor, lu bantuin gua dorong motor, kata dia gitu. Pokoknya lu jangan lari, kata dia gitu. Gua makin penasaran kan, apaan aku jangan lari gitu. Bodo amat lah. Nah pas kita dorong motor, gua di posisi gua tuh di belakang, ngedorong kan, aku tuh megang dorong jalan, itu baru gua ngelihat bener-bener wujudnya. Itu tuh ada dua pocong, mungkin bisa dibilang ya mukanya sama lah, makanya gue bilang kayak pocong kembar gitu. Tuh, wah sempet takut tuh, aku tuh berhenti dulu, nggak langsung jalan, berhenti tuh depan dia. Entah itu kakinya gemeteran apa gimana, dia jalan lagi, gue sambil dorong kencang. Itu kita udah ngelewatin pintu. Nah pocong itu tuh nggak bergerak sama sekali, cuma ngeliatin doang. Dan saat kita ngelewatin dia itu, dia tuh nggak nengok, tapi tetap posisinya tuh ngarah ke depan gitu. Itu bener-bener yang mukanya hancur, bisa dibilang setengah tengkorak ya. Itu gue jalan pelan-pelan. Itu kalau boleh gue jujur, itu pas udah ngelewatin itu gue nangis, gue takut banget kan. Nah anehnya di saat gue sama Aput udah ngelewatin pintu itu ya kan, kita jalan sambil lari, itu motor tiba-tiba nyala sendiri. Kita juga bingung, kok nyala, padahal nggak di engkel gitu. Akhirnya gue buru-buru naik ke motor, Aput buru-buru naik ke motor, langsung tuh jalan, buat ngebut kan. Gue udah nggak mikir dah pinggir sawah mau jatuh kayak apa juga bodo amat kan, namanya zaman dulu tuh belum ada aspal atau beton jalannya, jadi memang benar-benar pinggir sawah, tengahnya tuh jalanannya masih tanah merah. Nah, kiri jalan itu udah sawah semua itu, kalaupun jatuh kita pasti jatuh ke sawah. Udah jalan, udah ngebut ke sana sampai ketemu jalan. Zaman dulu tuh masih sepi, walaupun kita ketemu jalan juga nggak ada orang, apalagi malam kayak gitu kan. Sampailah di rumah. Sampai di rumah itu keluarga besar tuh udah pada ngumpul, ternyata udah pada datang gitu kan. Pada datang, mungkin baru pada datang, ditanyain dah tuh, lu kenapa berdua ngeliat setan gitu. Kita namanya abis bener-bener ngeliat setan ya kita ngomong, iya tadi dihadang sama setan gitu. Ada apa emang? Ada pocong dua gitu. Di mana? Di sono dekat pinggir sawah gitu. Aku juga masih gemeteran tuh pas minum ya kan. Nah, akhirnya
udah ngobrol. Nah zaman dulu itu apa namanya, kalau di Cilangsi itu namanya beledugan. Jadi ada bambu panjang dikasih minyak, minyak tanah. Zaman dulu kan masih ada minyak tanah ya. Itu kita main pakai api, tembak-tembakan lah kayak meriam gitu. Dan nah di sebelahnya itu gua itu lagi nabun ya, bikin bakar-bakaran lah sampai jam 1 malam. Nah di saat jam 1 malam ini itu ada angin kenceng kayak puting beliung, tapi muternya kecil gitu, kurang kecil ke arah api doang. Jadi benar-benar nggak ada angin sama sekali, cuma angin itu doang kelihatan muter, karena kan banyak sampah daun gitu kan muter. Wah gua ada apaan ya, dibilang gitu kan, ini angin apaan sih. Langsung ya namanya gua salon juga kan kali ya, udah lalu tampakin aja wujud lu gitu, jangan kerjain orang, dia bilang gitu, jangan takut-takutin doang gitu. Gua nggak takut tuh. Nah pas angin itu ngadepin ke api, itu bener-bener api yang gede banget kan. Itu kalau misalkan ada yang ngelihat sekilas itu katanya apinya itu berbentuk muka itu. Wah itu kalau udah ngumpul begitu, ngumpul keluarga gitu, ada aja lah pokoknya kan, namanya kita dari Jakarta ke kampung mungkin nggak permisi kan, ada aja kayak gitu tuh. Tiap tahun pasti ada aja gitu. Wah udah tuh bener-bener jadi api gede. Wah langsung pada masuk semua ke dalam kan, udah minta maaf gitu. Iya lucu lah gitu sambil ketawa-tawa gitu ya. Ya itulah mungkin cerita pengalaman gua ketemu pocong. Mungkin agak serem juga sih kalau misalkan ketemu langsung. Gua nggak mungkin bisa menjelaskan seperti ini kan, nggak bisa berkata-kata lah kalau masih berhadapan dengan wujudnya itu. Nah buat teman-teman sahabat malam yang mau cerita di channel YouTube gua, langsung saja komen. Jangan lupa di like, share, dan subscribe agar channel gue ini bisa berkembang lagi. Gua Andi, selamat malam.